Review One Piece Chapter 975. Pada cover story chapter 974 diperlihatkan Gotti berhasil menyelamatkan seseorang yang dianggapnya istri kaptennya. Namun, pada cover story terbaru kali ini, ternyata yang diselamatkan Gotti bukan istri kaptennya, tapi kembaran dari istri kaptennya yang bernama Lola. Dan dengan spontannya Lola mencium pipinya sebagai hadiah balas budi karena telah menyelamatkannya dari cengkraman angkatan laut, hingga membuat Gotti terkejut dengan apa yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap istri dari kaptennya. Mungkin ini sebuah pertanda bahwa tidak akan lama lagi Chiffon akan bertemu dengan kembarannya, yaitu Lola. Pada chapter minggu yang lalu, banyak yang bertanya-tanya dan membuat beberapa spekulasi bahwa Shinobu yang berada dekat dengan Momo bukanlah Shinobu yang asli, dan ada juga yang mengatakan bahwa Shinobu termasuk salah satu pengkhianatnya. Akan tetapi, pada panel awal, Shinobu diperlihatkan diikat oleh jurus tinta ular dari Kanjuro, sehingga membuat Shinobu tidak mampu bergerak dan berdiri akibat lilitan ular tinta tersebut. Kanjuro yang melihat kehadiran Luffy dan Lau di depan matanya terheran-heran dan terkejut, karena sebelumnya Kanjuro membocorkan lokasi keberadaan kapal Tosansani yang telah dibom oleh anak buah Kaido, sehingga ia menganggap kapal dari bajak laut Mugiwara telah hancur, dan sedangkan Lau sendiri telah berhasil keluar dari penjara Resetsu atas bantuan Kyoshiro tanpa diketahui oleh Kanjuro. Lalu Franky dengan entengnya mengatakan bahwa kapal Tosansani tidak akan hancur dengan sebuah bom, sebab bahan bakunya terbuat dari pohon kayu adam. Perlu diketahui bahwa untuk saat ini hanya ada dua kapal yang terbuat dari pohon kayu adam. Yang pertama, kapal Oro Jackson yang merupakan kapal dari bajak laut Roger, dan yang kedua, kapal Tosansani yang merupakan kapal dari bajak laut Mugiwara. Dengan keterlambatan bajak laut Mugiwara di tempat pertemuan aliansi membuat Usopp meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Tapi walaupun sudah datang di tempat yang dijanjikan, para kru Mugiwara bertanya-tanya tentang keberadaan pasukan aliansi yang tidak terlihat di tempat tersebut. Seperti Chopper menanyakan di manakah 3.500 tahanan tambang udon. Sanji menanyakan di manakah 200 yakuza dari seluruh penjuru negeri Wano. Franky menanyakan di manakah 200 musketer Inuarashi dan 280 bandit gunung Atama. Dan Zoro menanyakan tentang persenjataan yang harusnya dikirim dari Ringo. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari kru Mugiwara membuat Kinemon meminta maaf atas apa yang telah terjadi, karena hal tersebut disebabkan oleh informasi rahasia dari pasukan aliansi yang telah bocor oleh ulah sang mata-mata Orochi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada chapter 959, kapal dari pasukan aliansi dan jembatan penghubung ke pelabuhan Tokage telah dihancurkan oleh pasukan John Smile Kaido atas suruhan Orochi, dan itu diamini oleh para bajak laut Kaido. Lalu mereka dengan sombongnya mengatakan bahwa pesta di Onigashima bukan hanya merupakan pesta biasa, tapi juga merupakan perayaan atas terbentuknya aliansi bajak laut Kaido dengan bajak laut Big Mom. Mendengar pernyataan tersebut membuat trio generasi terburuk tampak terkejut, karena musuh yang akan mereka hadapi bukan hanya bajak laut Kaido, tapi juga bajak laut Big Mom. Namun, bukan trio generasi terburuk namanya jika muncul rasa takut dan mundur di tengah jalan. Terlebih lagi sudah sampai sejauh ini, dan tanpa ceramah no jutsu, mereka bertiga berpindah tempat dari kapal mereka ke kapal musuh dengan langsung melayangkan serangan andalan mereka. Kid dengan jurus pengeroten, Luffy dengan jurus Gear 4, Lau dengan runnya, hingga membuat satu armada kapal raksasa milik Kaido hancur tak berbentuk. Tapi yang aneh dan lucunya, mereka bukan hanya menyerang musuh, tapi juga menghina satu sama lain untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan terhebat di antara mereka bertiga. Dengan kata lain, mereka saling bersaing. Dan tiba-tiba
kapal dari pemimpin bos Yakuza dari negeri Wano, yaitu Kyoshiro, muncul di depan mata mereka, hingga membuat anak buah Kaido yang tadinya ketakutan menjadi gembira dan bersemangat, sebab menurut mereka, bos Kyoshiro berada di pihak mereka. Akan tetapi, anggapan tersebut salah besar, karena nyatanya Kyoshiro malah menyerang mereka dengan membelah kapal bajak laut Kaido menjadi dua, sehingga membuat anak buah Kaido terheran-heran, tak percaya, dan bertanya-tanya mengapa malah menyerang mereka. Dan akhirnya Kyoshiro bertemu dengan Akazainan yang lain dan membongkar identitasnya dengan menyinggung insiden Dewa Gunung yang pernah menghancurkan ibu kota bunga atas ulah dari Kinemon. Mendengar hal itu membuat Kinemon terkejut sambil berteriak dengan memanggil nama Denjiro, karena hanya Denjiro seorang dari pengikut Oden yang tahu atas insiden tersebut. Setelah Kyoshiro mengungkapkan identitasnya di depan pengikut Oden yang lain, ia lalu menjelaskan situasi dan kondisinya dengan pasukan aliansi terhadap maksud dari pesan Tuan Yasue. Dari testimoninya, ternyata dia sudah mengetahui bahwa terdapat mata-mata di barisan klan Kozuki. Oleh karena itu, dia belum ingin membongkar identitasnya di depan pengikut Oden pada saat itu. Karena ketika dia langsung membongkar identitasnya, maka sang mata-mata akan mengetahui siapa sebenarnya Kyoshiro, yang tak lain dan tak bukan ialah Denjiro. Lalu, Kyoshiro menyinggung tentang lambang kertas klan Kozuki yang dirubah oleh Tuan Yasue dengan menambahkan 2 garis di perut ular yang melambangkan pelabuhan Habu. Kinemon yang membaca pesan Tuan Yasue tersebut menafsirkan bahwa tempat pelabuhan berpindah menjadi ke pelabuhan Tokage, karena dia mengira 2 garis yang terdapat di perut ular itu adalah kaki, sehingga menjadi seekor kadal. Sedangkan 2 garis yang dimaksud oleh Tuan Yasue adalah memotong perut ular dan menyisakan kepala dan ekor. Habu Minato. Ha adalah kepala, To adalah ekor. Jadi, titik berkumpulnya pasukan aliansi tetap di pelabuhan Hato dengan bersembunyi di balik sisi dermaga luar dari pelabuhan tersebut. Tapi, walaupun Kinemon salah membaca pesan dari Tuan Yasue, justru hal tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi pasukan aliansi. Sehingga, mata-mata dari Orochi memberikan informasi yang sebenarnya keliru, yang murni kesalahan dari Kinemon. Namun, Kyoshiro dan pasukan aliansi menganggap bahwa Kinemon sangat cerdas dalam mengelabui musuh. Kinemon yang mendengar pernyataan dari Kyoshiro hanya bisa diam tertegun dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang membawa keuntungan bagi pasukan aliansi. Chapter kali ini merupakan chapter yang sangat seru dan lucu, karena banyak hal yang terungkap yang membuat kita takjub terhadap struktur jalan cerita yang disajikan oleh Oda, sehingga opini-opini dari para fans semuanya dijungkir balikan. Dengan berkumpulnya semua pasukan aliansi yang berada di negeri Wano yang berjumlah 5.400 dan ditambah lagi dengan armada besar topi jerami yang berjumlah 5.600, maka jika dikalkulasikan jumlah keseluruhannya 1.000 lebih, karena jumlah tersebut masih bisa bertambah sebab Nekomamushi masih mengumpulkan bala bantuan untuk berpartisipasi dalam perang di negeri Wano. Sekian review pada chapter kali ini, dan terima kasih untuk semuanya. Saran dan kritik akan selalu dinantikan dan dirindukan guna untuk membangun channel ini menjadi lebih berkembang dan berkualitas ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan ditambahkan.